Maka yang pertama kali pendidikan adalah pendidikan keluarga. Darah yang baik mengeluarkan keturunan yang baik. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pilih perempuan di mana kamu akan menyemai benih tanaman. Kalau pergi sholat sana, dia lihat ayahnya tidak pernah sholat, dia lihat bapaknya tidak pernah ke masjid. Jadi kalau mau anaknya baik, pilihlah perempuan yang solihah. Jabatan tinggi, dimuliakan orang, dikawal polisi, tentara, satpol pp. Begitu udah nggak ada jabatan, disapa orang pun tidak. Beliau memiliki nasab keturunan yang baik. Ayahnya ulama, datuknya Abdul Karim adalah seorang penghafal Quran, dibimbing oleh kakek dan ayah yang baik, yang soleh, ibunya solihah. Maka lahirlah anak seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya pendidikan keluarga. Al-um, ibu, al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Sebelum anak masuk TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S bandung. Maka yang pertama kali pendidikan adalah pendidikan keluarga. Wahai kakek, wahai datuk, kamu mesti bisa seperti Tuan Haji Abdul Karim yang mendidik cucunya. Kakek menjadi contoh suri tauladan. Kenapa lahir seorang anak yang terpuji? Karena ayahnya Abdullah hamba Allah dan ibunya perempuan yang amanah, Aminah. Bertemu ibu Aminah, ayah Abdullah, lahirlah Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa anak sekarang banyak tidak betul? Bapaknya genderuwo, ibunya kuntilanak, anaknya tuyul. Ini penting pelajaran sekarang. Jadi darah yang baik mengeluarkan keturunan yang baik. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, takhayyaru linutafikum, pilih perempuan di mana kamu akan menyemai benih tanaman. Kalau tanahnya subur, tanahnya baik, tumbuhlah bunga mawar yang dilihat kuntum mekar harum semerbak, dilihat mata indah, dicium wanginya luar biasa. Tapi kalau ditanam di tanah yang tandus, akan tumbuh pohon kaktus. Baunya tidak harum, dekat hidung tertusuk duri. Inilah pentingnya, mudah-mudahan kalian yang belum nikah ketemu dengan istri yang solehah soleh. Yang sudah nikah, ya jaga-jaga aja lah. Tidak bisa diulang lagi. Mudah-mudahan ibu-ibu juga punya suami yang baik-baik,
Tidak bisa anak ini main suruh aja ke masjid, ke masjid. Pergi kamu ke masjid Nurut Taubah. Ustaz lihat apa? Ada tulisannya di situ, masjid Nurut Taubah. Pergi ke masjid Nurut Taubah, pergi sholat sana. Dia lihat ayahnya tidak pernah sholat. Dia lihat bapaknya tidak pernah ke masjid. Pas ditanya, bapak kenapa tidak pernah ke masjid? Bapak sudah dewasa. Anak-anak ini tidak bisa begitu. Tangan anak mesti ditarik, dibawa sholat ke masjid. Bapaknya mesti baca Quran. Orang selalu menyebut, kenal Ustadz Somad dengan Imam Lapeu. Dulu saya menjawab, saya tahu, saya pernah baca. Hari ini saya bisa menjawab, saya sudah dikasih topi sama cucunya langsung. Sudah bersalaman. Dikasih juga tadi ada pisau belat. Mana pisaunya? Takut saya hilang. Nah, itu nanti mau saya bawa naik pesawat, mau masuk koper pulang, mau saya letakkan di lemari kaca. Ini dari cucu Imam Lapeu. Sama dengan topinya, supaya anak cucu saya mendapatkan kenangan dan berkah. Mudah-mudahan kedatangan saya berziarah dan diberikan kesempatan tausiah ini menjadi berkah buat saya dan kita semua, insyaallah. Ini pentingnya seorang kakek, bapak, ibu mendidik anak-anaknya. Siap bapak ibu mendidik anak-anak kita? Dari bunyinya seperti enggak siap. Jadi kalau mau anaknya baik, pilihlah perempuan yang solihah. Bagi bapak-bapak yang mau mencari calon menantu, carilah menantu yang soleh seperti yang ada di Masjid Nurut Taubah. Ini soleh-soleh semua ini. Cuman sayangnya udah menikah, itu jadi masalah. Mudah-mudahan kalau bapaknya baik, ibunya baik, anaknya juga baik, insyaallah. An-nisa imadul bilad. Perempuan ini tiang. Kenapa Masjid Nurut Taubah ini bisa kokoh, jamaah di atas bisa tegak berdiri? Karena tiang yang kokoh, tiang yang luar biasa. Nauzubillah kalau tiangnya lapuk, hancur semuanya. Betul? Tiangnya adalah perempuan. Perempuan bukan sekedar mengandung, bukan sekedar menyusukan, bukan sekedar menggendong, tapi juga mendidik anak-anak. Karena perempuan yang luar biasa, lahirlah seorang wali Allah. Karena ayah yang luar biasa, ada wali Allah. Dan kita mendapatkan berkahnya pagi ini, insyaallah. Amin. Pejabat buat acara Idul Fitri namanya open house. Open artinya terbuka, house pintu rumahnya dibuka, dibuat semua makanan ada, tamu tidak ada mau datang, lalat pun nggak masuk. Orang hidup tidak bisa mengumpulkan orang hidup, tapi Tuan Syekh Imam Lapeu, Syekh Muhammad Tahir sudah meninggal sejak 1952. Sekarang sudah tahun 2023. Dia bisa mengumpulkan orang sebanyak ini. Siapa yang sanggup mengumpulkan manusia sebanyak ini? Caleg pun tak sanggup.
sulit, paling susah sekarang adalah mengumpulkan orang. Ini mohon maaf ya, ada pembagian sembako ini. Ibu-ibu yang datang ini ada dikasih jilbab. Ini semua datang karena Allah, karena wali Allah Imam Lapiu. Betul? Abdul Somad, waktu kau masih hidup, waktu kau masih ceramah, orang datang, ramai datang. Tapi nanti kalau kau sudah meninggal Abdul Somad, apakah masih ada orang yang ingat? Kalau mau melihat wali Allah, jangan lihat waktu hidupnya, lihat setelah dia meninggal dunia. Kadang kita waktu masih hidup, kemana kita pergi, ramai orang datang. Tapi begitu 3 hari nggak update status, orang sudah lupa. Pejabat betapa banyak, jabatan tinggi, dimuliakan orang, dikawal polisi, tentara, satpol PP. Begitu udah nggak ada jabatan, disapa orang pun tidak. Betul. Imam Lapiu 1952 sudah meninggal. Sampai hari ini kuburannya masih penuh, masjidnya masih ramai. Siapa yang membuat manusia bisa datang? Allah menanamkan cinta ke dalam hati hambanya. Percikan cahaya kenabian dipercikkan ke dalam hati hambanya, sehingga ketika hamba itu sudah meninggal, cinta itu masih tetap menyala. Betul apa tidak? Percaya atau tidak, terbukti hari ini manusia ramai, semuanya karena wali Allah. Allahu Akbar.